Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar? Haleluya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah secara online. Dan puji Tuhan, saya percaya bahwa dimanapun saudara berada, kita memiliki kesempatan ini bersama-sama untuk beribadah, menyembah Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Saya juga ingin mengalung-alungkan dan juga ingin mengucapkan selamat datang buat yang pertama kali melihat live ini. Saya percaya bahwa saudara pasti akan diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan dan juga firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa, untuk kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan melalui keuangan kita. Dan di bawah video ini ada link WhatsApp, link boost dan juga account. Anda boleh scan untuk boost, untuk memberi persembahan dan juga melalui bank in. Amin. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur karena kami bisa Tuhan datang beribadah kepada Engkau bersama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing dan dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa melihat live, kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa memuliakan Tuhan, dan kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan untuk membangkitkan iman kami. Berkati kami Tuhan, dan kami mohon Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian lewat firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang simak dalam Tuhan, kita masih dalam pelajaran mengenai Isabel. Oke, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita berhadapan dengan roh Isabel. Bagaimana kita berkonfrontasi dengan Isabel di dalam kehidupan kita seharian, di dalam gereja, di dalam orang-orang yang ada di sekitar kita yang terpengaruh ataupun dikuasai oleh roh Isabel. Karena kita tahu bahwa roh Isabel itu harus disingkirkan dalam hidup kita karena ia akan membawa pengaruh yang sangat-sangat tidak baik sehingga membuat kita tidak bisa bergerak masuk ke dalam apa yang Tuhan telah nyatakan ataupun apa yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, sangat penting karena kita tahu bahwa kita telah belajar bahwa roh Isabel ini sudah ada sejak daripada zaman perjanjian lama, di mana Isabel istri kepada Raja Ahab, saudaraku, di mana dia menguasai Raja Ahab di dalam pemerintahan di bangsa Israel, sehingga kebanyakan bangsa itu menyembah berhala dan Isabel juga memelihara ratusan nabi Baal untuk mengendalikan penyembahan berhala. Dan kita tahu bahwa roh Isabel ini ia berkaitan dengan pemberontakan, ia berkaitan dengan persundalan, perzinahan, dan penyembahan berhala. Dan semua apa yang dilakukan Isabel ini adalah yang jahat di mata Tuhan. Dan saudaraku, bukan itu saja bahwa roh Isabel ini mempengaruhi gereja Tuhan pada hari ini. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan Yohanes di dalam penglihatannya di Pulau Patmos untuk mengingatkan gereja di Tiatira bahwa Tuhan mengatakan kepada jemaat itu bahwa Tuhan melihat kasih-Mu begitu baik, kesetiaan-Mu, pengorbanan-Mu, tetapi satu hal yang Tuhan celah kepada mereka, karena mereka mengizinkan wanita Isabel mengajar mereka ataupun wanita nabi palsu ini yang menggelar dirinya adalah nabiah dan mengajar pengajaran palsu, sehingga ia membuat jemaat di situ menyakitkan hati Tuhan dan mengikuti penyembahan berhala. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, apa yang saya ingin katakan pada hari ini bahwa kita perlu belajar tentang hal ini untuk kita tahu bagaimana kita konfrontasi ataupun berhadapan dengan Isabel. Saudara yang siman dalam Tuhan, kalau kita tidak menangani roh Isabel ataupun akar daripada kejahatan, maka hidup kita dari hari ke hari akan dikuasai oleh roh Isabel, sehingga kita menimbulkan rasa tidak selamat dan sentiasa membuat kita berada di dalam ketakutan, berada di dalam pemberontakan, di dalam membuat kita berpaling dari Tuhan dan menyembah kepada berhala ataupun kita mementingkan diri sendiri daripada Tuhan. Saudaraku, apa yang kita perlu perhatikan untuk kita menangani roh Isabel yang menguasai jemaat Tuhan pada hari ini? Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18
ayat yang ke-19 hingga yang ke-20. 1 Raja-Raja 18, 19 hingga yang ke-20. Saya akan bacakan. Sekarang kumpulkanlah semua orang Israel, lalu temui aku di Gunung Karmel. Ajak pula 450 orang Nabi Baal itu dan 400 orang Nabi Asyirah yang mendapat makanan dari meja Izabel. Ahab mengirim utusan ke seluruh orang Israel dan mengumpulkan nabi-nabi di Gunung Karmel. Amin. Kalau kita lihat daripada pembacaan firman ini dalam 1 Raja-Raja, ini mengisahkan Elia. Elia sedang berhadapan ataupun ingin mengalahkan ataupun ingin berhadapan dengan nabi-nabi palsu ataupun nabi-nabi Baal yang yang makan semeja dengan Izabel, di mana mereka ini adalah nabi yang diberi makan ataupun dipelihara oleh Izabel untuk mempengaruhi bangsa Israel ketika itu untuk menyembah kepada berhala, saudaraku. Jadi apa yang berlaku, bagaimana Elia berhadapan ataupun berkonfrontasi dengan nabi-nabi Baal ini, dia memanggil Nabi Baal ini untuk datang ke Gunung Karmel untuk mau menyatakan kebenaran tentang kuasa Tuhan yang sebenarnya. Maka kita tahu peristiwa ini di mana Elia memanggil api turun dari surga dan memakan habis korban persembahan yang dipersembahkan Elia, dan akhirnya semua nabi Baal yang ada pada waktu itu dibunuh oleh Elia. Saudaraku, tapi saudaraku, adakah Nabi Elia ini benar-benar mengalahkan ataupun benar-benar menumpaskan pengaruh Izabel di Israel? Tidak, saudaraku, karena Elia dia hanya menyelesaikan rantingnya dan tidak menyelesaikan akar permasalahan Izabel. Permasalahan roh Izabel yang menguasai bangsa itu. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, sepatutnya Elia harus memanggil Izabel sekali untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan supaya Izabel tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan bisa menghukum Izabel. Inilah akar kejahatannya, tetapi Elia tidak berani. Elia tidak berhadapan ataupun tidak menyelesaikan akar penyembahan itu, yaitu Izabel sendiri, saudaraku. Jadi ketika Elia menghadapi Izabel, dia hanya menangani nabi-nabi Baal yang makan semeja dengan Izabel. Dia tidak berhadapan langsung dengan akar kejahatan itu, yaitu Izabel sendiri, saudaraku. Jadi saudaraku, untuk menangani akar penyembahan berhala, Izabel harus dipanggil datang ke Gunung Karmel. Dia perlu didemonstrasikan dengan kebenaran Tuhan oleh Elia dan memperlihatkan kuasa Tuhan dengan mencabar Izabel untuk memanggil api. Juga mungkin daripada Tuhan mereka, saudaraku. Jadi saudaraku, itu sebabnya ketika Izabel mengetahui bahwa nabi-nabinya telah dibunuh, Izabel memberi ugutan kepada Elia untuk membunuh Elia sama seperti dia membunuh nabi-nabinya. Apa yang berlaku, saudaraku? Karena Elia tidak menangani akar daripada penyembahan ini, akar daripada Izabel ini, maka Elia berada dalam ketakutan. Walaupun dia adalah seorang nabi yang memanggil api, Tuhan turun membakar korban persembahan dan dipersaksikan oleh bangsa Israel dan nabi-nabi palsu ketika itu. Tetapi dia takut dengan ugutan seorang wanita yang dikuasai roh Izabel. Dia lari dan melarikan diri. Saudaraku, jadi untuk menangani pengaruh Izabel, kita perlu menangani akar kejahatan. Bukan itu saja, saudaraku, kita perlu juga belajar bekerja sama. Ada tim, ada pasukan untuk kita mengalahkan Izabel. Satu pasukan. Karena Tuhan meletakkan kita untuk bekerja sama untuk mengalahkan Izabel yang menguasai jemaat kita. Yang menguasai ketika itu bangsa Israel. Maka saudaraku, Tuhan membangkitkan orang lain untuk melawan pengaruh roh Izabel Israel. Untuk membantu menghadapi Izabel. Makanya pada waktu itu Tuhan memberitahukan kepada Elia bahwa dia telah membangkitkan
Hazael menjadi raja atas Aram, Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel dan membangkitkan Nabi Elisa sebagai pembantunya untuk melawan dan membunuh mereka yang menjadi pengikut Izabel. Elia tidak bisa berhadapan dengan pengaruh Izabel sendiri. Karena saudaraku, ia perlu juga ditangani, akar itu perlu ditangani sampai habis pengikutnya, perlu ada pasukan. Akar itu harus diselesaikan, harus ditumpaskan. Izabel itu harus ditumpaskan, pengikut-pengikutnya harus ditumpaskan, keturunan-keturunannya harus ditumpaskan supaya tidak mempengaruhi bangsa itu, saudaraku. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 hingga yang ke-17 saya akan bacakan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-15 hingga yang ke-17. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu menuju gurun Damsik. Sesampainya di sana lantiklah Hazael untuk menjadi raja atas Aram. Lantiklah Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa anak Safat dari Abel Mehola menjadi nabi untuk menggantikan engkau. Nanti sesiapa yang terselamat daripada pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan sesiapa yang terselamat dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Saudaraku, ini dia di gereja hari ini. Kita juga perlu harus bekerja sama supaya kita kuat untuk menyelesaikan akar masalah Izabel yang mempengaruhi gereja pada hari ini. Dan jangan memberikan sedikit pun kesempatan untuk roh Izabel menguasai gereja. Karena apabila roh Izabel menguasai gereja, apa yang berlaku saudaraku, dia akan menguasai keputusan di dalam gereja. Dia akan mempengaruhi orang lain dalam gereja untuk mengikutnya dan memberontak kepada Tuhan. Ia berusaha untuk membawa orang-orang di dalam gereja ataupun jemaat Tuhan untuk melawan Tuhan secara pribadi, tidak percaya kepada Tuhan dan mengajar mereka untuk percaya kepada diri sendiri sehingga mereka menduakan Tuhan dalam kehidupan mereka dan menganggap diri mereka lebih hebat daripada Tuhan. Walaupun kelihatan mereka itu ke gereja setiap minggu mereka melayani Tuhan, tetapi hati mereka, pemikiran mereka dikuasai oleh roh Izabel. Makanya Tuhan menasihatkan jemaat di Tiatira, saya mencela engkau karena engkau mengizinkan roh Izabel mengajar engkau. Pengaruh Izabel itu mempengaruhi gereja di tempat itu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita tahu bahwa roh Izabel ini sangat berbahaya, saudaraku. Dan kita tahu bahwa roh Izabel itu wanita Izabel ataupun roh Izabel itu lebih daripada pengaruh yang jahat, tetapi dia adalah roh yang bisa mempengaruhi. Dan kita percaya dan kita tahu bahwa roh Izabel ini dia banyak menguasai wanita. Oke, dia banyak menguasai wanita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa wanita Izabel. Dan oleh karena dia roh, bukan sejak hari ini dia menguasai wanita, tetapi dia juga menguasai lelaki, menguasai pemimpin-pemimpin dalam gereja untuk merosakkan kepimpinan dan mempengaruhi mereka sehingga Izabel menghancurkan keluarga orang Kristen dan menghancurkan gereja. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mengapa Yesus menekankan ini? Menekankan wanita Izabel, karena wanita Izabel ataupun wanita ini senang dipengaruhi oleh emosi mereka. Sehingga mengizinkan roh Izabel menguasai mereka, sehingga dia bisa menguasai keluarga, menguasai keputusan-keputusan dalam rumah tangga dan juga keputusan dalam gereja. Mereka cepat dikuasai. Tetapi saudaraku, bukan saja wanita, lelaki juga senang dikuasai oleh roh Izabel. Mereka juga merancangkan pemberontakan kepada Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka tidak peduli akan keluarga mereka. Mereka tidak peduli akan iman mereka kepada Tuhan. Akhirnya mereka dihancurkan oleh Izabel. Saudaraku yang seiman oleh Tuhan, mari kita menilai diri kita masing-masing. Jika kita ditegur akan kelemahan kita, kesalahan kita, karena pengaruh Izabel, karena pengaruh pemberontakan,
karena memperkecilkan orang lain, memperkecilkan pemimpinmu dalam gereja. Ataupun kau ditegur karena engkau sebagai istri atau sebagai suami mulai tidak peduli akan keluargamu menyembah Tuhan. Saudaraku, untuk kita lepas daripada roh Isabel, yang pertama kita perlu menilai, dan jika ada pemberontakan dalam hati kita, jika ada kepentingan diri kita dan kita mementingkan dan kita sombong, kita rasa diri hebat daripada Tuhan. Saudaraku, di situ kita lihat bahwa roh Isabel sedang menguasai orang itu. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu bertobat. Amin. Bertobat karena Tuhan masih memberikan kita peluang di akhir-akhir kehidupan kita ini untuk bertobat dari kesalahan kita. Saudaraku, Wahyu 2 yang kedua mengatakan, aku telah memberinya peluang untuk bertobat, tetapi dia enggan menghentikan perbuatan cabul, perzinahan, pemberontakan, penyembahan berhala, kesombongan rohani. Ini semua adalah disebabkan oleh roh Isabel. Menguasai keputusan-keputusan di dalam gereja. Menunjukkan kemarahan. Menunjukkan dialah orang yang penting. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Isabel, istri kepada Raja Ahab. Mempengaruhi keputusan Raja Ahab. Saudaraku, jadi Tuhan menyuruh jemaat di Pergamus bertobat karena penganut ajaran Biliam juga. Dan memujuk bangsa Israel makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Serta melakukan percabulan, dan Tuhan sangat benci ajaran Biliam. Saudara, kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 14. Ini mengenai Biliam, dia mengajak bangsa Israel. Memberitahukan kepada Barak untuk mengajak kepada bangsa Israel untuk menyembah kepada Baal. Makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Wahyu pasal 2 ayat 14. Aku mencelamu karena beberapa perkara. Ada di antaramu yang menganut ajaran Biliam. Biliam telah mengajak Balak untuk memujuk umat Israel supaya berdosa dan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala serta melakukan percabulan. Jadi saudaraku, roh Isabel dalam diri kita sentiasa membuat kita untuk melakukan perbuatan khianat ataupun perbuatan percabulan dan menyembah kepada berhala ataupun makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, saudaraku. Jadi saudaraku, ketika kebenaran firman Tuhan itu datang menembusi hati kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ataupun ada jemaat ataupun pemimpin yang menyatakan firman Tuhan, menyatakan kesalahanmu, apa yang saudara perlu lakukan? Bertobatlah, karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kejahatan kita itu, kita tahu bahwa itu adalah satu kejahatan di mata Tuhan. Kita perlu bertobat, saudaraku. Kenapa? Karena kalau tidak, roh Isabel akan sentiasa menguasai hidupmu, saudaraku. Jadi jangan beri banyak alasan. Ramai orang Kristen ketika ditegur oleh firman Tuhan atas kesalahannya, terutamanya pengaruh Isabel ataupun roh Isabel atas hidupnya. Mereka seringkali memberikan banyak alasan. Karena mereka tidak mau dinyatakan mereka bersalah. Karena mereka sombong. Mungkin karena kedudukan. Mungkin karena pengaruh mereka di dalam masyarakat ataupun di dalam gereja. Mereka tidak mau bertobat, saudaraku. Sehingga mereka membawa pengaruh yang tidak baik di dalam kalangan jemaat ataupun dalam rumah tangga mereka. Jadi saudaraku, kita sentiasa mau kelihatan lebih baik. Sehingga kita sering membela diri kita. Saudaraku, ketika firman Tuhan itu menembusi hatimu, jangan pernah membela dirimu. Apa yang perlu kamu lakukan? Datang di hadapan Tuhan, tunduk di hadapan Tuhan, dan bertobat. Amin. Jadi kita perlu keluar saudara daripada penyembahan berhala, yaitu diri kita sendiri. Jangan rasa diri kita adalah kita yang tentukan. Kita yang membuat keputusan dalam diri kita. Kita tidak pernah mengizinkan Tuhan menguasai hidup kita, saudaraku. Dan kita tidak mau Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita. Jadi saudaraku, ini membuat kita tidak bisa bergerak maju. Dan kan kebenaran Tuhan itu
tidak bisa membebaskan kita ketika kita tidak mau bertobat dari kesalahan kita. Saudaraku, jika ada orang yang dikuasai roh Isabel, kita perlu berhadapan dengan orang itu untuk menggunakan kebenaran firman Tuhan. Ini juga tanggung jawab sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jika ada orang yang kita tahu dan kita kenal bahwa mereka itu dikuasai oleh pemberontakan, penyembahan berhala, mungkin berkawin dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, oke, masuk pengaruh Isabel. Saudara dan saya adalah orang yang bertanggung jawab berhadapan dengan orang itu dengan kebenaran supaya mereka bertobat. Amin. Supaya mereka terlepas daripada pengaruh Isabel. Karena ketika kebenaran Tuhan itu masuk dalam hati mereka. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja. Roh Tuhan akan bekerja dalam hidup orang itu. Dan mereka akan dipulihkan. Saudaraku, jadi ini sangat penting. Kita sebagai umat Tuhan harus belajar berkonfrontasi dengan orang itu yang dikuasai oleh roh Isabel dan menggunakan kebenaran yang punya kuasa yang luar biasa, saudaraku. Jadi mengapa kita susah terlepas dari pengaruh Isabel? Karena hati kita sangat berat untuk mau berkonfrontasi dengan roh Isabel. Kita tidak mau berkonfrontasi dengan orang yang kita kenal. Walaupun kita tahu dia bersalah, kita tidak mau menegur kesalahan mereka. Walaupun kita tahu bahwa orang ini memberi pengaruh yang tidak baik kepada persekitaran dalam gereja, kita tidak mau berkonfrontasi dengan mereka. Kita tidak mau, kita tidak diterima oleh orang itu. Kita tidak mau orang itu tersinggung. Kita tidak mau orang itu menolak kita. Saudaraku, jadi kebanyakan kita ini susah mau berkonfrontasi dengan orang itu karena kita tidak mau cari masalah dengan orang itu. Kita mau orang yang damai. Begitu-begitu saja, tidak mau ada konfrontasi dengan orang lain. Kita mau hanya memperhatikan diri kita sendiri. Walaupun orang yang ada, yang kita kenal orang itu dikuasai oleh roh Isabel, atau roh pemberontakan, roh perzinahan, roh percabulan, kita tidak mau tegur. Karena kita tidak mau ada masalah dengan orang itu. Apa yang kita sering katakan dalam gereja? Biarlah urusan mereka dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan. Tidak bisa begitu, saudaraku. Kita perlu berkonfrontasi dengan mereka dan menegur mereka. Supaya mereka bisa bertobat dan jiwanya diselamatkan. Amin. Kita suka kepada damai sehingga kita tidak mau berkonfrontasi dengan orang itu. Saudaraku, ini sangat penting. Bagaimana kita bisa berkonfrontasi dengan orang itu selain daripada kebenaran, selain kita menegur mereka. Saudaraku, orang itu sendiri juga harus mengizinkan kebenaran Tuhan mengubah hidupnya. Amin. Kalau kita sudah tegur dan dia tidak berubah. Amin. Kita harap orang itu sendiri mengizinkan, membuka hatinya untuk dinilai ataupun untuk mengizinkan firman Tuhan mengoreksi hatinya supaya dia bertobat. Wahyu 2 ayat 21. Aku telah memberinya peluang bertobat, tetapi enggan menghentikan perbuatan cabulnya. Saudaraku, itulah sebabnya seorang itu harus memiliki kemauan untuk bertobat dan mengubah cara hidupnya. Jangan memberikan terlalu banyak alasan, membela diri, dan mau berdebat dengan orang untuk mempertahankan dirinya, dan sentiasa menyerang orang lain ketika ia ditegur. Ini masalah. Makanya kita tidak bisa bertobat. Saudaraku, adakah kita adalah orang yang suka membela diri kita ketika kebenaran itu masuk dalam hati kita? Adakah kita orang yang keras hati, yang tidak mau bertobat? Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa engkau sudah diberikan peluang, tetapi ada yang tidak mau bertobat. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, ini dia penyataan roh Isabel itu sangat-sangat merosakkan kehidupan kita. Roh Isabel juga itu membuat kita menjadi sombong di hadapan Tuhan. Rasa diri benar. Sama seperti Raja Saul, saudaraku. Ketika Raja Saul mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan, sebenarnya tugas persembahan itu harus dilakukan oleh Nabi Samuel. Tetapi dia mempersembahkan dan tidak menunggu Nabi Samuel datang untuk mempersembahkan korban itu. Karena kesombongan ada dalam hatinya. Dan kesombongan ini juga dikatakan oleh firman Tuhan adalah sama seperti dosa penyembahan berhala. Saudaraku, ketika engkau sombong,
itu penyembahan berhala. Penyembahan berhala dikaitkan dengan roh Isabel. Saudaraku, jangan sombong dengan hidupmu. Kalau engkau sombong, rasa diri benar, tidak boleh tegur, sentiasa mempertahankan dirimu, dan kalau engkau ditegur, engkau mempersalahkan orang lain. Roh Isabel menguasai hidupmu. Kita baca dalam Samuel 15 ayat yang ke-23. Samuel 15 ayat yang ke-23. Sebab penderhakaan sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan sama seperti penyembahan berhala. Kerana engkau telah menolak firman Tuhan, maka dia juga telah menolak engkau sebagai raja. Amin. Jadi saudaraku, ini dia. Akar daripada kejahatan Isabel juga dikaitkan dengan pemberontakan dan kesombongan. Amin. Pemberontakan dan kesombongan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, maka Tuhan membangkitkan Yehu untuk membunuh Yoram, anak kepada Raja Ahab. Karena anak ini sombong dan mengizinkan penyembahan berhala di Israel yang dilakukan oleh ibunya Isabel. Kita baca saudaraku dalam 2 Raja-Raja pasal 9-12. Ketika Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia kabar baikkah Yehu? Saudaraku, ini dia, Tuhan membangkitkan Yehu untuk menjadi raja, untuk membinasakan penyembahan berhala. Orang pertama yang Yehu temukan adalah Yoram, anak Raja Ahab, dan ketika Yehu berjumpa dengan Yoram, maka Yoram mengambil panah lalu memanah Yoram, lalu Yoram itu mati. Kenapa saudaraku? Karena Yoram mengizinkan penyembahan berhala di Israel. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kejahatan inilah membuat kita membuat kesombongan, sehingga kita tidak peduli akan penyembahan berhala. Kita masuk ke dalam penyembahan berhala, kita mementingkan diri sendiri, akhirnya membuat Tuhan marah kepada kita, saudaraku. Jadi akar kejahatan itu kesombongan. Apabila kita melakukan dosa Isabel, sudah pasti kita memiliki kesombongan. Kesombongan yang keterlaluan dan suka menindas orang. Amin. Dan menjadikan diri kita penting, sangat penting daripada orang lain. Amin, saudaraku. Jadi kita perlu mengerti hal ini. Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-2 yang ke-20. Namun aku mencelamu karena satu perkara, kamu membenarkan perempuan bernama Isabel yang mengaku dirinya nabiya. Allah itu mengajar umatku, dia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku sehingga mereka melakukan percabulan dan makan makanan yang dipersembahkan berhala. Amin. Selain kesombongan, yaitu kita juga melakukan perzinahan dan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, saudaraku. Yaitu berkompromi dengan Isabel. Kita makan makanan yang dipersembahkan ke berhala, di mana kita tidak dapat membezakan mana yang suci, mana yang tidak suci. Ada juga orang Kristen yang tidak kisah keluarganya itu berkawin dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka tidak dapat membezakan apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang kudus dan apa yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Maka Tuhan sangat-sangat marah kepada bangsa Israel ketika mereka berkawin dengan orang yang tidak sebangsa dengan mereka, yang mengenal bangsa Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Maka hari ini saudaraku, ramai orang Kristen mengizinkan anak-anaknya berkawin dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Apa yang mereka katakan? Oh, enggak apa-apa, mereka itu baik juga. Enggak apa-apa, dia juga manusia. Enggak apa-apa, satu hari dia juga bertobat. Bukan begitu saudaraku, sebagai orang tua kita harus tegas. Jangan mengizinkan perkawinan anak kita kepada orang yang tidak seiman dengan kita, saudaraku. Jadi saudaraku, ini dia, Tuhan mau kita menjadi gereja yang serius menangani roh Isabel. Mari kita menguji hati kita. Adakah hari ini kita dikuasai oleh roh Isabel? Sehingga adakah dalam hatimu ada pemberontakan, rasa tidak puas hati di hadapan Tuhan, rasa diri benar dan sombong. Orang seperti inilah orang-orang yang dikuasai Isabel. Jika saudara adalah orang yang dikuasai roh Isabel pada hari ini, firman Tuhan ini ingin saudara bertobat.
bangkitlah kembali, izinkan firman Tuhan menguasai hidupmu, dan engkau menjadi orang yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini engkau mengajar kami bahwa kami perlu berhadapan, berkonfrontasi dengan Isabel. Tuhan, kami perlu berhadapan dengan kebenaran Tuhan. Kami perlu berhadapan dengan roh Isabel, dengan pertobatan ketika firman Tuhan menguasai hidup kami. Tuhan, kami perlu menilai diri kami Tuhan, adakah kami dikuasai oleh roh Isabel, sehingga Tuhan kami tidak bisa menangani roh Isabel Tuhan daripada akar kejahatan yang ada Tuhan. Penyembahan berhala Tuhan, makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan tidak dapat membedakan yang mana kehendak Tuhan, mana yang tidak menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami perlu lepas daripada Isabel, roh Isabel yang menguasai hati dan pemikiran kami, supaya kami benar-benar bisa masuk ke dalam rancangan Allah yang Kau telah siapkan buat kami Tuhan, dan mempersiapkan diri kami untuk kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, bila kami menjadi orang-orang yang luar biasa Bapa di mata Tuhan, dan tidak mengizinkan sedikit pun roh Isabel menguasai hidup kami, tetapi kami mengizinkan roh Tuhan menguasai kami, sehingga kami benar-benar menjadi orang Kristen yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan firman ke dalam tangan yang telah selesai ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Supaya percaya katakan, amin.